mengandung unsur bela diri, juga mengandung patriotik, juga mengandung seni, dan yang jelas andil untuk didikan kita. Bangsa memayu hayuning sasomo, memayu hayuning pawono. Ketua IPSI se-Indonesia. Kita siapkan untuk training centernya, gedungnya, supaya kita bisa lebih fokus untuk melaksanakan kegiatan itu. Apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo, hilirisasi, bisa kita laksanakan di Kabupaten Madiun. Pencaksilat warisan budaya penuh arti, dipentaskan dan disaksikan dengan bangga hati. Halo pemirsa, podcast Suara Jatim hadir kembali. Kali ini kita akan membahas terkait potensi ekonomi di Madiun berbasis tradisi. Pemirsa, kita ketahui bahwa Kabupaten Madiun ini dikenal sebagai Kampung Pesilat Indonesia dengan berbagai potensi yang ada, potensi budaya, wisata alam, dan memang ini menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat Madiun. Nah, potensi sosial dan budaya ini dinilai menyimpan banyak peluang besar termasuk untuk meningkatkan ekonomi di Kabupaten Madiun. Namun, tidak terlepas dari tantangannya bagaimana menjaga tradisi itu tetap hidup dan bagaimana mengemasnya. Berbagai sumber atau berbagai potensi budaya dan juga tradisi di Kabupaten Madiun ini bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat Madiun yang berkelanjutan. Dan di episode kali ini, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur sudah bersama saya. Kali ini spesial pemirsa, ada dua narasumber yang akan berdiskusi bersama saya. Ada Bupati Madiun, Bapak Hari Wuryanto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Hari? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga yang kita banggakan, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga Ketua IPSI, ada Bapak Puji Wahyu Widodo. Pak Widodo sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak, kita membahas potensi di Madiun, namun sebelum itu kayaknya saya udah match ini ya outfitnya ya. Hitam-hitam, spesial kali ini karena habis ada kegiatan apa ini Bapak hari ini, Pak Hari? Ya, karena Madiun itu kampung pesilat, kita akan bersama para pesilat-pesilat di Kabupaten Madiun. Ya, Pak Widodo sendiri aktivitasnya hari ini? Ya, seperti di hari biasa. Saya kan ketua IPSI. Masih rutin ya Pak? Ada kegiatan rutin untuk Ketua IPSI? Ya. Apa ini kegiatannya Pak Widodo? Ya, seringkali silaturahmi dengan perguruan. Silaturahmi antar perguruan. Ya. Oke. Pak Widodo, saya ke Pak Hari dulu. Siap. Pak Hari, sebelum kita masuk bagaimana potensi luar biasa Kampung Pesilat Indonesia di Kabupaten Madiun, kita membahas secara global dulu. Di Kabupaten Madiun sebenarnya potensi budaya atau potensi kearifan lokalnya apa saja Pak? Jadi begini, Kabupaten Madiun itu geografisnya luasnya 1.100 km persegi. Itu memiliki wisata alam yang luar biasa sebagai penggerak ekonomi lokal. Jadi ini kita harapkan kita berada di lereng Gunung Wilis, ya. Kemudian yang di sebelah utara kita ada di lereng Gunung Pandan. Nah, dari kedua ini menyimpan potensi yang luar biasa untuk wisata alamnya. Mudah-mudahan ini bisa mengembangkan untuk perekonomian lokal yang ada di Kabupaten Madiun. Kemudian pertumbuhan usaha mikro juga harapan kami bisa kita tingkatkan. Meskipun saat ini memang infrastrukturnya masih kurang, termasuk belum ada hotel, tapi kita sediakan homestay yang ada di wilayah tersebut. Mudah-mudahan itu juga bisa membantu. Kemudian dengan keberadaan itu otomatis ada penyerapan tenaga kerja. Ini yang kita harapkan sehingga bisa ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di lokasi wisata di mana itu berada. Kemudian juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Karena saat ini kita masih berfokus pada pendapatan dari pajak. Ya, kita betul. berharap bisa pendapatan dari yang lain, insya Allah, karena di samping ada potensi alam, Kabupaten Madiun juga mempunyai kawasan industri.
Ya, kawasan industri yang ada di pintu tol Caruban ini merupakan salah satu harapan kami yang bisa mengungkit pendapatan daerah kami. Ya, ini ada seluas 431 hektar yang kita siapkan untuk industri yang ada di Kabupaten Madiun. Cukup luas ya Pak? Cukup luas. Banyak potensi yang bisa digali. Harapannya demikian karena ini kita lakukan secara maksimal supaya seperti apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo, hilirisasi bisa kita laksanakan di Kabupaten Madiun. Amin. Pak Widodo, kalau Pak Widodo sebagai DPRD melihat potensi Kabupaten Madiun ini sebesar apa Pak? Sangat besar sekali. Alhamdulillah kita punya Waduk Widas dan Kampung Pesilat. Waduk Widas, Ya. ini salah satu potensi wisata ya? Potensi wisata. Di sana bisa kita kembangkan untuk wisata-wisata yang lain. Jadi nanti suatu saat kapan kalau kita ketemu, kita seizin Bapak Bupati, kita mengundang kehutanan. Kehutanan itu punya Lahan. potensi untuk ngewidang, terus kemudian merak dan lain sebagainya. Widas itu merupakan potensi besar yang kalau kita gerakkan tuh sangat tinggi sekali. Karena pernah yang pertama kami ngomong Waduk Widas. Nah, di sana di samping wisata alam, Kampung Pesilat bisa dikembangkan di sana. Nah, sementara Kampung Pesilat ini nanti Pak Bupati punya engkerengan mau bikin waduk. Menarik ini, nanti kita bahas lebih jauh. Waduk ini. Sehingga itu Pak Menteri menyerahkan ke kita namanya Kampung Pesilat Indah. Itu Pak Menteri Pak Roy Suryo waktu itu. Menyerahkan bahwa Itu menyerahkan. jadi Kampung Madiun atau maksudnya Kabupaten Madiun ini secara spesifik dapat amanah dari Menteri untuk jadi Kampung Pesilat Indonesia begitu? Yes. Ya sekarang menurutnya seperti ini juga pesilat beneran. Ya, sehingga bisa maju lah. Jadi kita gabungkan dengan adanya di Widas itu, Widas kita gali potensinya karena memang sangat-sangat besar. Tinggal ini Bupati dulu belum, sekarang Pak Bupati. Kayaknya sudah cocok ya sekarang ya Pak Widodo ya. Kerjasama antara Kabupaten Madiun, Jasa Tirta sama Provinsi Jawa Timur. Kehutanan. Sama Provinsi Jawa Ya, Timur. sama Provinsi Jawa Timur. Nanti kalau ini sudah break, semoga Bupati ini bisa membuat miliaran hasil dari Madiun. Amin. Nah, oke. UMKM bisa dikembangkan, Kampung Pesilat sangat bisa dikembangkan. Beliau sudah punya anggaran untuk membuat gedung besar sehingga kalau pertandingan silat itu tidak kemana-mana tapi adanya di Madiun. Kayaknya sekarang berjalannya lebih klik ya, karena sama-sama dari legislatif ini backgroundnya pesilat, kemudian Bapak sebagai eksekutif ini juga backgroundnya pesilat. Oke, Pak Hari, tapi kalau kita bisa membahas secara spesifik ya Pak, tadi Pak Widodo menerangkan bahwa Pak Hari ini punya banyak sekali upaya atau program untuk mengembangkan Kabupaten Madiun. Nah, secara spesifik, Pak Hari, sebenarnya program apa saja yang sudah disiapkan untuk Kabupaten Madiun atau yang sudah ongoing, sudah berjalan? Begini, kalau kita berbicara tentang pesilat, memang Madiun itu adalah kampung pesilat. Kebetulan ada di Kabupaten Madiun ada 14 perguruan. Dari 14 perguruan pencak silat ini, ada 7 perguruan yang berpusat di Madiun. Jadi pusatnya di Madiun. Jadi, nah, ini sekarang kita buatkan padepokan Kampung Pesilat Kabupaten Madiun yang ada di Caruban. Sehingga 14 pesilat ini semua bersekretariat di Kampung Pesilat ini. Jadi kita sudah
kita buatkan. Tinggal insya Allah ke depan akan kita siapkan untuk training centernya, gedungnya, supaya kita bisa lebih fokus untuk melaksanakan kegiatan. Jadi Kabupaten Madiun sudah menjadikan pencaksilat menjadi ikon kita. Jadi Kabupaten Madiun Kampung Pesilat. Sehingga setiap kegiatan apapun kita pasti akan disambut dengan pencaksilat. Wah, menarik Gitu. ini. Jadi karena habis lagu Indonesia Raya, pesilat pasti Pertunjukan tampil. pesilat. Pasti itu setiap kegiatan yang kita lakukan itu. Ya. Kemudian di dalam kegiatan di dunia pendidikan pun kita sudah jadikan pencak silat ini menjadi kurikulum ekstrakurikuler yang wajib diajarkan oleh anak-anak sekolah kita, sehingga semua anak-anak Kabupaten Madiun nantinya harus mengenal silat. Jadi kalau ditanya silat itu apa, dia sudah tahu. Kalau orang bergerak bagaimana, oh berarti itu pesilat. Dia sudah tahu itu orang Madiun. Menarik. Nanti kayaknya saya mau belajar ini sama Pak Widodo sama Pak Hari langsung. Siap. Nah, kita lihat pemirsa, ini adalah bukti bagaimana sebenarnya Kabupaten Madiun sebagai Kampung Pesilat Indonesia. Permisi ya Mas, biar saya hadapkan ke depan. Ini biar bisa kita lihat bersama-sama. Iya, oke. Pak Presiden, Ketua IPSI, Oh begitu. Ketua Pesilat se-Indonesia. Gini. Nah, udah kelihatan nih, cakep nih. Apa makna ini Pak Widodo? Dengan adanya ini Pak Widodo melihat Kampung Pesilat Indonesia di Kabupaten Madiun seperti apa? Ya, gabungan ini kan tampilan gabungan dari seni, bela diri, kan lain. Ini sama ini kan lain. Artinya seperti itu. Itu dari lomba dulu. Iya. Lomba buat ini, akhirnya yang menang ini. Oke. Nah, kita masuk ke Kampung Pesilat Indonesia. Siap. Kampung Pesilat Indonesia di Kabupaten Madiun. Pak Widodo tadi Pak Hari sudah menyebut bahwa nanti akan dibuat training center begitu. Nanti kira-kira dukungan Pak Widodo sebagai DPRD akan seperti apa untuk mengembangkan Kampung Pesilat Indonesia di Kabupaten Madiun, Pak? Ya jelas. Kita ikut mensiarkan itu. Yang kedua, membuatkan lahan-lahan yang bisa mengusulkan kepada Pak Gubernur. Mengusulkan lahan-lahan untuk bisa pencaksilat itu berkembang. Contohnya yang kita angan-angan, Waduk Widas itu merupakan di samping pengembangan bisa dipakai untuk potensi, karena potensinya tinggi. Termasuk pariwisata. Tapi dukungan untuk pencaksilat bisa tampil dengan di sana. Nah, ini saya yang bilang tadi, gathuk ini sekarang. Cocok ya pemirsa, karena tadi Pak Hari punya ide akan membangun training center dan Pak Widodo akan membawa usulan ini ke gubernur ya Pak ya? Sebenarnya UMKM harus berkembang. UMKM harus berkembang. Oh iya, Pak, kalau kita singgung kayaknya kalau saya cari di Kabupaten Madiun ini, apakah sudah ada festival pencak silat, Pak Hari? Terima kasih. Kami barusan kemarin bulan Agustus kita laksanakan festival pencak silat Bupati Cup yang melibatkan sekitar 600 pesilat. Wow. Yang kita laksanakan juga di gedung Kampung Pesilat. Ya, ini mulai dari tingkat anak-anak PAUD sampai tingkat SMP. Kemarin sudah kita gelar. Ini menunjukkan bahwa kita komitmen tentang Kampung Pesilat. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan salah satunya ada festival, kemudian ada kurikulum yang sudah kita wajibkan kepada seluruh anak-anak kita. Jadi di Dinas Pendidikan punya kurikulum wajib ekstrakurikuler tentang pencak silat. Kita sudah punya senam pencak silat Kampung Pesilat Indonesia untuk Madiun. Jadi setiap hari Jumat seluruh pegawai ASN pada saat senam pasti itu ditampilkan senam Kampung Pesilat. Itu sudah, jadi sudah menjadi budaya. Kita berharap bahwa ikon ini tidak hanya sekedar ikon saja, tapi memang sudah menjadi darah dagingnya masyarakat Kabupaten Madiun. Itu yang kita harapkan. Menciptakan ini menjadi bagian gitu ya, sadar akan ini budaya yang perlu kita jaga. Pak Widodo, seberapa penting Pak Widodo melihat bahwa penanaman sadar akan potensi
pencak silat ke anak-anak muda ini seberapa penting Pak Widodo? Ya. Harus. Misalkan Ponorogo itu sebagai kampung reok. Itu kalau ada pertunjukan reok, ada seluruh masyarakat Ponorogo itu mesti mendukung. Pakaian seluruhnya pakaian Ponorogo, pakaian reok gitu. Mereka mendukung karena mendarah daging. Kita ini baru mencapai sepertiga itu. Sepertiga. Jadi dari penduduk kita yang sekian, kita punya anggota berapa? Baru kita punya 130.000 pesilat. Baru. Itu baru ya, nggak sebesar itu. Ya, karena kalau kita pesilat. ingin menjadi satu budaya, kita dengan jumlah penduduk 740.000, itu kita harus punya 70%. Itu yang sudah semua menjadi anggota pesilat. Ya, harapan kami, karena sudah kita wajibkan di ekstrakurikuler masuk ke dunia sekolah. Tinggal yang generasi-generasi yang atas saja yang akan kita beri pelajaran tentang silat, supaya nanti hampir sekitar 400 lah, kita harus punya 400.000 yang sudah kenal tentang silat. Baru nanti betul-betul Kabupaten Madiun menjadi Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia. Jadi dimanapun dia pasti akan ketemu dengan para pesilat. Ini menarik. Pak Widodo, kira-kira langkah apa Pak untuk memudahkan biar bisa yang tadinya masih sepertiga menambah jumlah pesilat di Kabupaten Madiun? Kira-kira gimana Pak? Terima kasih. Karena silat ini merujuk juga budaya, juga mengandung unsur bela diri, juga mengandung patriotik, juga mengandung seni, dan yang jelas bisa merupakan andil untuk didikan kita untuk menjadi satria. Kira-kira kembangkan seperti itu. Jadi kalau kita bisa mencapai apa yang diinginkan oleh Pak Bupati tadi, itu bisa. Jadi misalkan tanggal sekian pesilat keluar untuk misalkan apa jalan-jalan atau hal kita gerakan. Dan itu sangat besar potensi. Oke, kita mulai masuk ke potensi ekonomi. Pak Hari, tadi sempat dikatakan bulan Agustus kemarin baru dikatakan untuk festival pencaksilat ya Pak. Yeah. Seberapa masif Pak itu pergerakan ekonomi masyarakat? Alhamdulillah, karena di situ kan kita gelar Basar UMKM, sehingga akan mengenalkan juga UMKM yang ada. Jadi yang pengunjung di situ dia akan kenal dengan UMKM yang ada kita miliki. Alhamdulillah juga luar biasa, karena ya peserta festival ini tidak hanya dari Madiun saja. Kita lakukan se-ekskarsidenan Madiun. Jadi ada dari Ponorogo, Ngawi, kemudian Nganjuk, kemudian Kediri, kemudian Pacitan, Magetan, semua hadir di sini. Kalau kita ikutkan anak-anak itu, pasti orang tuanya mesti ikut. Itu ya. Kalau dia ke Madiun, pasti dia bawa uang. Tidak mungkin ke Madiun itu dia tangan kosong, pasti bawa uang. Nah, itu impact yang ditimbulkan pada saat pelaksanaan kegiatan festival pencaksilat, sehingga otomatis ekonomi UMKM akan jalan. Itu yang sehingga di samping itu ya kegiatan-kegiatan yang lain, kalau pencaksilat itu kan pasti bajunya sudah jelas ya. Ini pasti konveksi juga laku. Betul. Ya. Ada pergerakan. Ada pergerakan ekonomi terkait dengan di dunia industri, khususnya di konveksi. Itu juga jalan. Kemudian kegiatan ya mungkin soft drink apapun akan laku, karena tidak mungkin pesilat gak ngombe. Ya. Betul. Pasti membutuhkan itu semua. Jadi ini pernik-pernik yang ada di situ pasti akan ini termasuk identitas diri, mulai dari kaos, baju, semuanya di situ juga dijual, sehingga itu juga akan mengungkit perekonomian yang ada di salah satunya gitu. Jadi ini yang kita harapkan, apalagi ini terus seluruh perguruan yang ada kita punya kegiatan masing-masing. Pada saat
pengesahan misalkan aja kita ada ribuan dan dia membutuhkan sarana prasarana untuk melakukan kegiatan upacara pengesahan. Itu ada pisang, ada baju, ada besek, ada ayam, semuanya itu salah satu sektor ekonomi yang luar biasa. Jadi semua masyarakat ya, jadi ini yang diharapkan impact yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan oleh para pesilat ini ke seluruh masyarakat juga merasakan, tidak hanya teman-teman pesilat saja. Masyarakat luas bisa merasakan. Pak Widodo melihat ada tantangan nggak sih Pak untuk mengembangkan kampung pesilat Indonesia di Madiun? Apa saja Pak? Masih banyak persoalan. Jadi tugas bupati bagaimana? Ini kayaknya langsung diskusi ya legislatif sama eksekutif. Yang kedua, kita masih belum rukun bener. Perlu namanya kalau bupati retret kita ada wilayah negara. Ya. Kita siap berdua 10 wilayah negara, wilayah tentara itu. Biar rukun, biar ngerti, biar karping. Tidak seperti apa yang dikhawatirkan aparat. Kalau kita ada kegiatan mesti dulu kan terus akhirnya nggak boleh, nggak diizinkan untuk Berarti itu tantangannya ya Pak ya. Terkait keamanan, kemudian mungkin kalau kerukunan tampaknya memang stigma itu masih berkembang ya di masyarakat. Pak Bupati merukunkan terus. Apa Pak langkah Pak Hari untuk merukunkan 14 perguruan ini? Ya salah satunya kan kita buatkan satu padepokan kampung pesilat yang tadi menjadikan sekretariat seluruh perguruan. Sehingga kalau ada terjadi sesuatu kita segera bisa selesaikan. Karena pesilat itu akan taat kepada gurunya. Jadi kalau sudah gurunya sudah nanti pasti akan bisa selesai. Sebenarnya masalahnya itu kemudian juga kita akan selalu koordinasi dengan Forkopimda dan setiap 2 bulan sekali kita lakukan sarasehan dengan seluruh perguruan dan Forkopimda yang ada. Menarik ini. Iya, kita lakukan setiap 2 bulan sekali dengan Forkopimda dan supaya Kabupaten Madiun kondusif. Alhamdulillah setelah ini kita kondusif terus ya, termasuk peristiwa Agustus kemarin Kabupaten Madiun kondusif, yang lain mungkin panjenengan pirsa banyak terjadian luar biasa. Madiun alhamdulillah zero insiden gitu ya. Jadi ini berkat teman-teman dari pesilat-pesilat yang ada, kita akomodir, dia siap menjaga Kabupaten Madiun. Jadi sudah ada rasa memiliki kabupatennya, memiliki daerahnya, tidak ingin daerahnya rusuh, tidak ingin daerahnya kisruh, tidak ingin daerahnya ada gegeran, sehingga mereka jaga bersama-sama. Karena semua pesilat ini punya satgas, punya pamter, punya korlap, semuanya menjaga supaya kondusivitas di kabupaten ini terjaga, sehingga tidak ada yang mau bermain-main terhadap mungkin ada provokator yang akan masuk untuk memprovokasi anak-anak kita supaya melakukan kegiatan itu. Ini alhamdulillah sudah kita laksanakan dan betul-betul kita tidak ada kejadian. Mungkin yang lain ada pembakaran gedung dewan, yang di Kediri ada kantor Polres dibakar. Itu kan sudah luar biasa keberaniannya. Alhamdulillah di Madiun Kabupaten kondusif tidak ya, ada, Pak? kondusif. Meskipun ini kampung pesilat ya. Oh iya. Yang punya kemampuan bela diri semua rata-rata. Ya, gitu. Pak Widodo, dukungan apa nih yang diberikan DPRD untuk mendukung program Bupati? Semua yang ada di Bupati nanti kita dukung. Ini kita kan baru tahun pertama. Oh betul, pelaksanaan festivalnya. Setelahnya nanti kita ke Komisi B, rembukan untuk Madiun. Insya Allah beberapa apa yang bisa diselanjutkan oleh Komisi berupa usulan dari komisi ini kepada gubernur untuk kemajuan yang ada di Madiun. Kira-kira Pak Widodo, kalau lihat kemarin Festival Pesilat Indonesia, animo masyarakat seperti apa? Animo masyarakat mesti memudah, makanya tadi yang disampaikan beliaunya kan ya dengan banyaknya orang itu kan UMKM tumbuh.
uang ya. Apalagi nanti kalau wudunya yang beliau ceritakan se-Indonesia itu silatnya se-Indonesia. Sekarang kan masih Regional. Regional, beberapa kabupaten kota sekitar Madiun ya. Pak Wid, sedikit ini, mungkin Pak Widodo melihat kegiatan kemarin, Festival Pesilat Indonesia, apa yang perlu dikembangkan untuk tahun ke depan? Karena kan ini rencananya akan setiap tahun ya Pak Hari ya. Ini event tahunan kita nanti. Mm-mm, depan. Apa Pak Widodo yang perlu dikembangkan? ya kebetulan di samping Bu Gubernur Pak Prabowo itu ketua IPSI se-Indonesia. Presiden Ketua- kita? Iya, ketua pencaknya Kak. Indonesia itu ya Pak Prabowo. Dan beliau kebetulan akrab dan nanti mesti dari apa yang kita lakukan akan tumbuh ide-ide, tumbuh beberapa hal yang bisa membuat masyarakat kita ini maju melalui UMKM, tentrem, aman, damai kan. Seperti itu. Oke, sedikit mungkin apa ya UMKM khas ini Pak, oleh-oleh khas ini atau mungkin selain pencak silat ada kesenian lain potensi di Kabupaten Madiun, Pak Hari? Kabupaten Madiun punya potensi lain, khususnya untuk seni ada dongkrek. Itu asli Kabupaten Madiun. Dongkrek. Itu seni dongkrek. Jadi ini dulu cerita dongkrek adalah sebenarnya satu kegiatan dalam rangka gotong royong masyarakat ya untuk bisa mengusir para lembut yang membawa wabah. Dalam artian sebenarnya pengen bergotong royong supaya kita itu bisa bersama-sama mengatasi permasalahan yang ada. Itu dongkrek. Kemudian kalau produk UMKM kita mulai dari brem, ada sambal pecel, kemudian kita juga ada kue-kue yang dibuat dari porang. Ya, karena porang itu adalah banyak yang dihasilkan dari Kabupaten Madiun. Kebetulan kita juga punya pabrik porang yang juga diresmikan oleh Presiden Jokowi pada saat itu. Sehingga kalau dulu porang kita jual dalam bentuk olahan setengah jadi, sekarang sudah kita bisa jual dalam produk jadi termasuk beras porang. Jadi satu peningkatan bagi kita semua sehingga porang asli Madiun itu bisa sudah menjarah sampai ke Jepang, ke Korea, semuanya sudah kita lakukan. Ini salah satu peningkatan produk-produk lokal yang ada di kita. Di samping Kabupaten Madiun juga merupakan salah satu lumbung pangan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Madiun itu nomor 7 ya, yang nomor 1 itu Ngawi, Banyuwangi, Jombang, itu kami di nomor 7 penghasil padi. Jadi kita menyumbangkan beras itu daerah lain. Jadi jangan khawatir kalau di Madiun tidak akan kelaparan. Dan sekarang merasa aman. Oh ya, aman. Pak Widodo, kira-kira nih Pak, kalau kita berbicara pencak silat gitu ya, dengan 14 perguruan, angka yang cukup besar. Menurut Pak Widodo, ini kan tadi dibilang sama Pak Hari, Pak Widodo ini senior ya, termasuk di Kabupaten Madiun untuk pencak silat. Apa sih Pak yang membuat para pesilat ini di Kabupaten Madiun ini bisa akur guyup untuk mengembangkan kampung pesilat Indonesia di Madiun? Dari apa yang sampaikan beliau, dari pelajaran dari materi yang dimasukkan ke sekolah-sekolah itu ada materi untuk rukun, materi untuk dan lain sebagainya. Ya, dari pelatihan itu yang disampaikan oleh para pelatih, para guru, itu menuju ke arah kerukunan. Walaupun mereka fisiknya dilatih, kekuatannya dilatih, tapi jangan sewena-wena. Pelajaran itu sangat kental untuk silat, menghormati orang tua, menghormati yang lebih tua, senior. Orangnya mesti biasanya loh, kalau pesilat itu biasanya orangnya diem, tunduk, gitu tapi ya? jangan dikira nggak bisa apa-apa.
Jadi pesilat itu biasanya rata-rata diam, sopan begitu ya. Biasa. Semoga ini ditanamkan begitu ya ke anak-anak. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana ke depan ya proyeksi Kabupaten Madiun, kemudian harapan Kampung Pesilat Indonesia ini berkembang seperti apa? Pak Widodo pengennya gimana Pak ke depan? Ya nanti Pak Bupati sudah punya konsep, kami sangat mendukung, kami cuma juga mendukung dari yang lain, bagaimana bisa mengembangkan khusus saya untuk Wida, UMKM dan sebagainya, karena di bidang kita pariwisata harus lebih maju. Nah, silat, Kampung Pesilat, karena wilayah saya kan 3, Madiun, Kota Madiun, sama Untuk di Dapil 11 ya Pak? Kamu sangat mendukung apa yang dilaksanakan oleh Bupati Madiun. Oke. Pak Hari, Siap. kira-kira peran masyarakat, kemudian setiap perguruan, apa yang harus mereka lakukan Pak untuk mengembangkan ini? Begini, karena ini kan sudah menjadi kesepakatan kita bersama, sudah menjadi ikon Kabupaten Madiun, bahwa Kabupaten Madiun Kampung Pesilat, dan sudah kita siapkan Padepokan Kampung Pesilat. Kegiatannya juga sudah kita siapkan. Kemudian kurikulum untuk teman-teman yang di sekolah sudah kita siapkan, dan bahkan sudah kita buatkan perbuk menjadi dasar untuk mengajarkan ekstrakurikuler pencaksilat itu menjadi. Sudah ada dasarnya berarti? Sudah ada, kita lakukan semua, sehingga kita tinggal jalan, dan setiap 2 bulan seperti kita sampaikan kita berkumpul bersama itu supaya kita tetap bisa menjaga kehidupan kita, kerukunan kita, sehingga potensi perkelahian akan terus berkurang, dan kemudian kita akan alihkan ke prestasi, karena prestasi itu akan membawa anak-anak ke depan lebih baik. Itu selalu kita tanamkan, dan seluruh ajaran dari perguruan pencaksilat itu tidak ada ajaran saling berkelahi, tidak ada. Ajarannya adalah ajaran budi luhur, untuk mendidik manusia yang luhur. Semuanya Pada dasarnya sama semua perguruan? semuanya sama, untuk mendidik berbudi luhur. Ya. Amal ma'ruf nahi munkar, ya, semuanya begitu. Jadi melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran, itu semua diajarkan di seluruh perguruan pencaksilat. Itu yang menjadi kenapa anak-anak itu bisa sebenarnya tinggal, karena saat ini memang kondisi karena masih banyaknya pengangguran, banyaknya belum ada kesempatan bekerja, ini yang kita akan bantu upayakan, kita akan siapkan untuk lapangan pekerjaan supaya anak-anak itu ya nanti ya tidak cadangan, sehingga dia bisa bekerja. Kalau dia sudah siang bekerja, malam tidur, tidak kelayapan. Harapan kita pemerintah Kabupaten Madiun juga hadir akan menyiapkan itu semua supaya anak kita juga bisa, sekali lagi kita akan arahkan bahwa pencaksilat ke depan adalah prestasi. Kemudian kita juga punya gagasan bahwa nanti kita akan buatkan film kolosal yang didukung oleh seluruh perguruan. Dari 4 perguruan harus semuanya mendukung dan menjadi salah satu aktor di seluruh kegiatan film tersebut, kolosal itu. Sehingga kalau itu nanti sudah menjadi produksi, akan menjadi bagaimana pencaksilat itu menjadi industri. Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi sehingga bisa mengungkit perekonomian yang ada di Kabupaten Madiun. Kalau itu nanti sudah bisa diputar di semuanya, pasti dia akan melihat. Padahal pencaksilat itu ada di seluruh Indonesia. Ya. Kalau perguruannya masuk di sebuah film, pasti mereka akan ada rasa bangga begitu ya. Dan itu pasti akan mendapatkan income kembali kepada Kabupaten. Ini yang kita harapkan, sehingga betul-betul ke depan pencaksilat itu tidak hanya sebagai bela diri kita, tapi sebagai salah satu industri. Ya, mulai tadi saya sampaikan kaitannya dengan baju, logo, semuanya nanti akan menjadi satu produk-produk yang kita bisa meningkatkan tertanam lah ya di masyarakat Indonesia. Kalau cari pesilat di mana sih, mau belajar silat di mana, datangnya ke Madiun. Pak Widodo sedikit saja, ini ternyata kalau secara keseluruhan kita ulik, Pak Bupati ini punya banyak sekali program-program untuk Kabupaten Madiun. Pak Widodo menanggapi ini seperti apa Pak?
kita sampaikan ke pimpinan untuk bisa mendapatkan beberapa yang diperlukan. Akan ada dukungan ya Pak? Ada dukungan. Haruslah DPRD provinsi Harus mendukung. harus disupport. Harus ada sinergi juga. Terima kasih banyak Pak Widodo, Pak Hari, diskusi kita siang hari ini. Semoga bisa menjadi catatan kita jaga bersama warisan budaya Indonesia. Apa yang sudah menjadi identitas kita, ini kita jaga bersama. Jangan sampai ada hal-hal yang merusak keinginan kita bersama bahwa Indonesia dikenal salah satu budaya yang besar adalah pesilat. Dan kita bisa menemukan itu di Kabupaten Madiun. Terima kasih banyak gagasan yang luar biasa Pak Hari. Semoga ke depan Pak Widodo bisa terus mengawal untuk mengembangkan kampung pesilat Indonesia di Kabupaten Madiun. Sehat selalu Pak Hari, Pak Widodo. Pemirsa, demikian episode kali ini. Nantikan episode yang lainnya dengan berbagai tokoh inspiratif dan tema-tema yang menarik untuk kita bahas. Saya Belinda Firda mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.